Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya. Sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja. Atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cass, nama panggilannya,
adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rokes pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rokes akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rokes yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rokes melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rokes menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rokes mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rokes jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik. Dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rokes benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya, lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rokes telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar,
Kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan satu kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah dua bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain, karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut.
Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita. Tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice Eggs. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok,
Mungkin Digi-Satuan telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet Katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet Katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau massanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening. Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer. Sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moon-moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan. Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat, bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja, tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet Katai yang mengorbit sabuk Kuiper punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini,
hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter. 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016. Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta, yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu. Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad, sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi, karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat. Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron, karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikin nyalimu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. 1 asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan 1 kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya, suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya, asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas.
Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran satu kota kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid Mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km. Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat, dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan.